wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Oktasari, NPM 11011-6019. Saya dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Peran Pendidikan Pranikah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Upaya dalam Mengatasi Maraknya Cerai Gugat di Kecamatan Subang Studi kasus di KUA Kecamatan Subang 2017 sampai 2019. Selanjutnya, latar belakang masalah. Berdasarkan data yang ada di pengadilan menyebutkan tingginya tingkat cerai gugat 1 tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2018 ada 400 perkara dengan perincian diajukan oleh pihak istri 368 perkara dan gugatan oleh suami 32 permohonan. Sedangkan pada tahun 2019 total perkara yang masuk di Pengadilan Agama Subang yakni 538 perkara dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri 485 perkara. Dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri 485 perkara dan gugatan oleh suami 53 permohonan. Faktor utama yang menyebabkan kasus maraknya cerai gugat adalah faktor tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga, dan faktor tidak ada keharmonisan rumah tangga. BP4 Kecamatan Subang merupakan lembaga yang telah aktif dalam melaksanakan program bimbingan pranikah, model pendidikan pranikah yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dari KUA dan Kementerian Agama. Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Subang hingga Desember 2017 tercatat 4.084 mayoritas penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi. Pada tahun 2018 angka perceraiannya mencapai 4.809 kasus. Pada tahun 2019 naik hingga mencapai 5.333 perkara. Selanjutnya, tujuan masalah model pendidikan pranikah di Kecamatan Subang. Penyelenggaraan pendidikan pranikah secara umum dilakukan sesuai dengan kemampuan dari KUA dan Kementerian Agama. Tingkatnya cerai gugat di Kecamatan Subang karena tidak efektifnya sistem yang diberlakukan oleh KUA dalam hal pendidikan pranikah, karena KUA memberikan kelonggaran terhadap peserta calon pengantin dalam hal pendidikan pranikah. Pengaruh pendidikan pranikah BP4 di KUA Kecamatan Subang terhadap tingkat cerai gugat adalah dari kalangan masyarakat yang kurang berperan aktif dalam mengikuti bimbingan pranikah dan tidak ada dana serta fasilitas yang kurang memadai. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data. Data primer hasil wawancara dengan staf KUA Kecamatan Subang yang mengenangi peran pendidikan pranikah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Data sekunder hasil buku atau jurnal. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Teknik analisis data. Menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dari hasil studi pustaka, dokumentasi, dan mengungkapkan fakta-fakta yang umum sehingga dapat mudah dipahami. Selanjutnya, kajian teori. Dasar konsep pendidikan pranikah dalam fikih munakahat, pendidikan pranikah dalam perkawinan, peran BP4 dalam membina keutuhan perkawinan, putusnya perkawinan. Selanjutnya, hasil penelitian. Hubungan antara peran model pendidikan pranikah dengan upaya dalam mengatasi maraknya cerai gugat. Peran yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah menyelenggarakan pendidikan pranikah. Penyelenggaraan pendidikan pranikah bekerja sama dengan Badan Pembinaan, Penasehat, dan Pelestarian Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Subang. Pihak KUA telah memberikan suatu arahan agar dijauhkan dalam perceraian. Pada dasarnya kebutuhan ekonomilah yang kurang karena suami pendapatannya rendah. Kemudian istri yang selalu kekurangan nafkah yang diberikan oleh suami. Akan tetapi pihak KUA berupaya dalam memberikan materi-materi bimbingan pranikah kepada peserta calon pengantin agar mengurangi tingkat cerai gugat. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memahami dalam mengurus dan mengatur rumah tangga. Dari hasil penelitian, penulis di Pengadilan Agama Subang bahwa perkara cerai gugat yang diterima dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berjumlah 1.447 perkara atau 55%, dan yang sudah diselesaikan oleh hakim sebanyak 1.182 perkara atau 45%. Dari jumlah tingginya tingkat perkara cerai gugat, penulis pahami bahwa kondisi saat ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya faktor gangguan pihak ketiga, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, masalah keuangan atau ekonomi yang menjadi penyebab di dalam sebuah keluarga merupakan suatu hal yang penting harus diperhatikan. Dari hasil penelitian bahwa setelah para pasangan pernikahan mengikuti bimbingan pranikah, kemudian melangsungkan pernikahan, namun ada yang berhasil dan juga tidak berhasil dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sesudah melaksanakan pernikahan akan tetapi banyak yang tidak berhasil. Adapun di tengah perjalanannya memilih untuk bercerai, padahal diajarkan banyak hal untuk membangun kehidupan rumah tangga bagi pengantin baru.
Tapi permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Subang yaitu karena persoalan ekonomi dan perselingkuhan atau orang ketiga, ketidakpuasan atau kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, seperti halnya penghasilan suami yang kurang bagi istri menjadi penyebab timbulnya percekcokan. Pada umumnya disebabkan oleh kelalaian suami yang tidak bekerja. Selanjutnya simpulan. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 yang menjadi salah satu sarana untuk menjadikan sebuah anggota keluarga. Tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dan hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang antara mereka. Peran model pendidikan pranikah dan fungsi ini sebenarnya lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi dinaungi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama sebagai lembaga resmi. Pelaksanaan pendidikan pranikah bagi para calon pengantin untuk mengurangi tingkat cerai gugat di KUA Kecamatan Subang. Pendidikan pranikah dilaksanakan bagi para peserta calon pengantin untuk perihal bertambahnya pemahaman akan materi tentang soal pendidikan untuk membentuk perkembangan peserta dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Baik ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.